Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, jumpa kembali bersama kami. Kali ini kita akan mengupas mengenai varian baru dari virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 dan bagaimana cara pencegahannya. Pandemi COVID-19 berjalan hampir sudah 2 tahun. Seiringnya waktu berjalan, virus corona penyebab COVID-19 juga mengalami mutasi dan menimbulkan berbagai macam varian baru. Berikut adalah varian-varian baru dari SARS-CoV-2 atau COVID-19. Berikut adalah penamaan baru untuk 10 varian baru virus corona. Yang pertama adalah varian Inggris B117, disebut juga dengan Alpha. Varian B117 ini merupakan varian pertama kali yang muncul di Inggris pada bulan Desember 2020. Studi awal mengenai varian baru tersebut menunjukkan potensi peningkatan penularan dan rawat inap. Adapun gejalanya demam, batuk, sulit bernapas, fungsi indera pengecapan dan keluhan pada saluran pencernaan. Itu tadi varian Inggris ya guys, B117 atau Alpha. Yang kedua adalah varian Afrika Selatan B1351, disebut juga dengan Beta. Varian B1351 pertama kali ditemukan di Teluk Nelson Mandela, Afrika Selatan pada bulan Oktober 2020. Varian B1 ini mempengaruhi netralisasi beberapa antibodi, akan tetapi belum terdeteksi apakah jenis tersebut mampu meningkatkan resiko keparahan penyakit. Varian ini juga memiliki kemampuan penularan yang lebih cepat dan berpotensi mengakibatkan kematian yang tinggi. Itu tadi varian yang kedua dari Afrika Selatan B1351 atau Beta. Yang ketiga adalah varian Brasil atau P1, disebut juga dengan Gamma. Varian P1 merupakan varian yang ditemukan di Brasil. Varian ini juga sama dengan varian B1352, ditemukan lolos dari netralisasi saat inkubasi dengan antibodi yang dihasilkan sebagai respon terhadap gelombang pertama pandemi. Kemudian varian B16172 atau Delta atau varian dari India. Varian ini merupakan varian baru dari mutasi ganda E484Q dan L452R. E484Q mirip dengan E484K yang merupakan mutasi yang terlihat pada varian Afrika Selatan B1353 pada varian Brasil P1. Adapun L452R juga terdeteksi dalam varian virus California B1429. Varian ini dianggap lebih menular dan bisa menyebar lebih cepat. Yang kelima, varian dari Amerika Serikat B1427 atau B1429, disebut juga Epsilon. Varian ini merupakan varian California. Melansir dari pemberitaan CNBC bahwa varian ini diperkirakan menyumbang 52% kasus COVID-19 di California, Amerika Serikat, dan 41% di Nevada, dan 25% di negara bagian Arizona. CDC juga telah mengklarifikasi varian ini merupakan sebagai varian yang kekhawatirannya, yang berarti ada bukti bahwa ini mengarah kepada peningkatan penularan penyakit yang lebih parah. Kemudian varian ke-6, varian Brasil P2, disebut Zeta. Varian P2 adalah varian lain dari varian P1 yang terdeteksi lebih dulu di Brasil. Varian ini juga terdeteksi lebih dahulu di Inggris dan dilaporkan menyebar ke Rio de Janeiro, Brasil. Varian ini meskipun mengandung E484K, namun dianggap tak cukup untuk menetapkannya sebagai masuk varian kekhawatiran. Melansir dari Belfast Telegraph, varian P2 tidak mengandung mutasi penting lainnya sebagai mana yang dibawa varian P1. Varian selanjutnya adalah varian B1525 atau varian Eta.
B1525 ada varian yang baru-baru diidentifikasi di Inggris. Para ilmuwan mengawasi varian ini karena memiliki beberapa mutasi pada gen protein lonjakan. Mutasi tersebut termasuk adanya E484K. Meski demikian, sejumlah ini tak ada bukti bahwa B1525 lebih menular ke arah penyakit yang lebih parah. Varian nomor 8 atau selanjutnya adalah varian Filipina atau B3, disebut juga dengan Theta. Varian asal Filipina ini dideteksi di Filipina pada 13 Maret 2021 dan ditemukan pada sampel lokal di negara Filipina. Mengutip dari Lepler, meskipun belum cukup bukti varian tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat, namun tetap ada kemungkinan bahwa virus lebih menular dibandingkan versi aslinya SARS-CoV-2. Kemudian varian yang ke-9 atau selanjutnya adalah varian Amerika Serikat B1526 atau disebut dengan LOTA. B1526 mulai ditemukan pada sampel yang dikumpulkan di New York pada bulan November 2021. Belum diketahui apakah virus ini lebih menular dibandingkan virus aslinya. Virus juga belum tersebar luas, namun tampaknya menyebar cukup efisien melalui wilayah metropolitan New York dan sekitarnya. Dan varian terakhir atau ke-10 adalah varian dari India B1617.1 disebut juga dengan Kappa. Varian Kappa merupakan varian baru yang terdiri dari mutasi ganda di India yang melaporkan lebih dari 2,7 juta kasus infeksi subgaris keturunan B1617,1 dan B1617,2 ditemukan masing-masing pada 21% dan 7% dari semua sampel. B1617.1, B1617.2 terbukti resisten terhadap antibodi bamlanivimab yang digunakan untuk pengobatan COVID-19 serta berkurangnya kerentanan terhadap antibodi netralisasi untuk B1617.1. Itu tadi varian-varian baru dari virus corona atau SARS-CoV-2. Informasi ini dilansir atau dikutip dari laman kompas.com. Jadi dengan mengetahui mutasi ini, kita seharusnya bisa menjadikan diri untuk menjadi bagian dari menekan angka laju pandemi COVID-19. Yang kita bisa lakukan adalah satu, memperketat protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan bila tidak perlu. Kalaupun harus bekerja di luar rumah, harus menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.